Oke, jadi yang kedua mungkin dari sistem hoisting ya, atau hoisting system. Hoisting system ini adalah sistem-sistem yang berhubungan dengan aktivitas pengangkatan ya. Jadi peralatan apa yang sangat berkaitan dengan aktivitas pengangkatan. Karena memang tools-tools dalam aktivitas pemboran itu kan sangat berat ya. Nggak mungkin dilakukan pengangkatan itu secara manual dengan tenaga manusia gitu ya. Lalu yang ketiga mungkin dari rotary system ya, ada sistem pemutar yang berhubungan untuk aktivitas pemborannya, lalu ada sistem sirkulasi ya, yang berhubungan dengan lumpur pemboran, dan juga sistem BOP ya, atau blowout prevention system yang berhubungan dengan pencegahan semburan liar. Oke, next ya. Oke, ini ada 5 jenis pemboran ya. Jadi yang pertama itu ada pemboran stratigrafi, ada pemboran struktur, ada pemboran untuk operasi seismik, lalu ada pemboran eksplorasi dan pemboran produksi ya. Nah, yang paling umum untuk di industri migas itu adalah pemboran eksplorasi ya, dan juga pemboran produksi. Nah, untuk pemboran eksplorasi itu tujuannya dilakukan untuk membuktikan ya apakah benar di bawah permukaan dari data bawah permukaan yang sudah dilakukan ya, yang sudah dianalisa, apakah benar di bawah permukaan itu terdapat sumber daya hidrokarbon. Jadi dari survei yang pertama kali dilakukan kan biasanya adalah survei pemetaan geologi ya, untuk mengetahui potensi cadangan migas yang ada di bawah permukaan. Nah, dari mungkin analisa geokimianya kita bisa mengetahui apakah di satuan batuan ataupun di formasi tersebut teridentifikasi adanya fluida hidrokarbonnya. Lalu kalau sudah terbukti dari formasi X gitu ya, dia bisa berperan sebagai ini ya, pembawa ataupun penyimpan ya, fluida hidrokarbon. Nah, maka selanjutnya bisa dilakukan ke tahap eksplorasi lebih lanjut, bisa dilakukan dengan cara seismik. Nah, dari seismik itu kan kita bisa mendapatkan bagaimana struktur di bawah permukaan. Apakah petroleum sistemnya terpenuhi, mulai dari source rock-nya, mulai dari batuan reservoirnya, lalu jalur migrasinya dengan adanya patahan, lalu batuan penutupnya, dan juga perangkap reservoirnya. Nah, dari analisa seismik itu, ya, apabila sudah di ini ya, petroleum sistemnya sudah di ini, sudah positif ada, maka dilanjutkan ke tahap pembuktian. Pembuktiannya dengan cara melakukan pemboran eksplorasi. Itu ya. Nah, pemboran eksplorasi ini umumnya memang dia kalau memang tidak ada lapangan yang berproduksi di sekitaran area tersebut, maka data yang dimanfaatkan adalah data-data secara regional. Makanya di saat pemboran eksplorasi ini memang resiko itu berada, resiko yang paling tinggi itu adalah saat pemboran eksplorasi ini. Makanya ada yang mengatakan pemboran eksplorasi ini adalah pemboran wildcat, ya, jadi atau sumur liar, karena memang ini ya, kita tidak tahu bagaimana persisnya kondisi di bawah permukaan gitu ya. Apakah bisa dilakukan pemboran secara konvensional, ataukah sebenarnya sangat banyak problem yang bisa ditemukan saat dilakukan pemboran seperti itu. Lalu yang selanjutnya dilakukan pemboran deliniasi. Ya, pemboran deliniasi ini adalah pemboran yang dilakukan untuk menemukan atau menentukan batas-batas penyebaran dari si fluida hidrokarbon. Ya. Nah, biasanya pemboran eksplorasi itu dilakukan di top dari antiklin. Ya. Karena di top antiklin sudah pasti kalau minyak ada di situ, sudah pasti kita akan menemukan kandungan minyak atau produksi minyak dari sumur eksplorasi tersebut. Tapi kalau pemboran deliniasi, kita melakukan pemboran ini untuk mengetahui di mana batas penyebaran dari si hidrokarbonnya. Jadi contoh ya,
Dari gambar ini mungkin sumur eksplorasinya mungkin ada di sini ya, sekitaran sini. Ya, dia karena ini di sini kan top dari antiklinnya ya. Kita analogikan mungkin yang merah ini adalah gasnya ya, yang hijau ini adalah minyaknya. Lalu dilakukan pemboran lagi di sisi kanan ya, di sisi sayap dari antiklinnya, untuk mengetahui apakah masih ditemukan potensi minyak di situ. Kalau dilakukan pemboran di sini masih didapatkan cadangan hidrokarbon. Lalu dilakukan lagi pemboran di lokasi yang lain sampai tidak ditemukannya cadangan hidrokarbon. Nah, sehingga kalau kita sudah mengetahui batasannya di mana, maka kita bisa membuat ketebalan dari volume hidrokarbonnya. Sehingga kalau kita tahu tebal dari atau water oil contact dari si zona minyaknya ya, atau zona gasnya, kita bisa mengetahui volume dari si fluida hidrokarbon yang ada di pori-pori batuan tersebut. Gitu ya. Lalu ini adalah ini ya, mungkin ini dulu ya. Ini adalah sumur-sumur pengembangan ya. Jadi setelah diketahui sebaran dari fluida hidrokarbonnya, maka dilakukan pemboran pengembangan ya, atau development well, di mana tujuannya untuk menaikkan produksi dari lapangan tersebut atau mempercepat laju pengurasan seperti itu ya. Lalu yang terakhir adalah light life ya. Jadi mungkin kondisi minyaknya sudah mulai menipis ya, dan water influx juga semakin tinggi, maka perlu dilakukan mungkin skenario produksi tahap lanjut ya, contohnya melakukan injeksi air ataupun injeksi EOR ya, atau enhanced oil recovery. Jadi dilakukan pengeboran untuk membuat sumur-sumur injeksi ya. Dari sumur-sumur injeksi itu fluida diinjeksikan ya, bisa fluida air, bisa gas ataupun chemical ya, ataupun uap panas yang bertujuan untuk mendesak minyak yang tidak dapat bergerak di dalam reservoir menuju ke sumur-sumur monitoring atau sumur-sumur produksi seperti itu ya. Next. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya. Jadi komponen dari sistem pemboran itu ada 5, power system, hoisting system, rotating system, circulation system, dan blowout prevention system ya. Nah, ini ada video ya mengenai part-part yang ada di suatu menara pemboran ya, atau peralatan ya. Oke. Suaranya keluar nggak ya? Keluar, Pak. Keluar. Oh, keluar ya. Oke, lanjut ya. Nggak muter ya? Oh, di saya kok nggak muter videonya? Sebentar ya. Muter ya? Cuman Tapi nggak ada. Pak. Apa? Cuman suaranya nggak ada, Pak. Sebentar ya. Share sama. Di saya malah nggak putar videonya. Ada suara ya? Oke lah ya, saya jelaskan aja ya. Jadi ini adalah peralatan-peralatan yang ada di menara pemboran ya. Yang pertama itu adalah crown block ya. Dia berada di puncak dari si menara pemboran. Crown block ini adalah seperti katrol ya. Atau kalau teman-teman pernah lihat sumur ini, sumur timba ya. Nah, katrol yang ada di atas itu kita sebut dengan crown block ya. Nah, dia sifatnya untuk crown block ini dia sifatnya statik. Jadi dia sifatnya diam di atas dari menara pemboran. Lalu yang nomor 2 ini adalah derrick ya. Derrick ini adalah si menara pemborannya. Lalu yang ketiga ini adalah traveling block ya. Traveling blocknya adalah si katrol yang bisa bergerak ya. Artinya dia bergerak bukan ke kanan ke kiri, tapi dia bergerak naik dan turun.
Itu ya fungsinya untuk menarik rangkaian pipa pemboran. Lalu yang keempat tuh ada hook ya. Hook tuh seperti kail gini ya. Transmitter rotates strings down the hole. These drill strings are made up of Oh, ada suaranya ya sekarang ya. Nah ini yang nomor 4-nya adalah hook ya. Hook itu adalah kailnya ya, yang untuk menyangkutkan si rangkaian pipa pemboran ke traveling blocknya. Jadi blok atau katrol di menara pemboran itu ada banyak ya. Ada dua maksudnya ya. Ada yang statik, ada yang dinamis ya. Yang dinamis itu kita sebut sebagai traveling ya, yang nomor 3 ini. Kalau yang statik namanya crown block. Nah, lalu yang nomor 5 itu adalah swivel ya. Swivel ini adalah salah satu tools di tempat si ini ya, pompa dari pompa lumpur ini diinjeksikan ya. Jadi ini misal nomor 10 ini adalah pompa lumpurnya ya. Karena kan dalam melakukan pemboran itu kan perlu lumpur pemboran ya, untuk menahan tekanan dari formasi ya. Banyak lagi fungsinya. Nah, dari pompa ini dia diinjeksikan melalui si pipa ini ya. Nah, pipa ini namanya rotary hose ya. Dia berguna untuk menginjeksikan lumpur pemboran ke dalam ini ya, ke dalam pipa pemboran. Jadi lumpur pemboran itu dia masuk melalui pipa pemboran. Karena pipa pemboran itu memang di bagian tengahnya itu seperti pipa ya. Dia bagian tengahnya bolong, gitu ya. Nah, dari situ sebelum masuk ke pipa ya, dia masuk dulu ke namanya swivel yang nomor 5 ini. Ya, nomor 8-nya adalah drawwork. Drawwork-nya adalah alat yang digunakan untuk memutar si wireline-nya. Ya, yang ini tali ini adalah namanya wireline. Ya, wireline ini nanti, siapa yang bisa? Levenia ya, Levenia jadi ini ya, jadi co-host. Tolong admit teman-temannya ya. Oke, Levenia. Baik, Pak. Oke, nomor 8-nya adalah drawwork ya. Drawwork ini dia berfungsi untuk memutar si ini ya, si tali baja ini ya, atau wireline ya. Jadi dari ini kan traveling block, ada wireline-nya ya. Lalu dia mutar metallic tube screwed end to end. emang pakai pen gimana? Nah, nih. Ini ada traveling ada tali bajanya ya. Terus dia mutar ke sini ya. Tali baja itu terus dia turun ke drawwork ya. Nah, drawwork ini kalau dia mutar menarik, maka si rangkaian pipa pemboran akan naik ke atas. Terus dia ngulur, maka rangkaian pipa pemboran akan turun ke bawah. Seperti itu ya. Nomor 11 nih mud pool ya, tempat pembuangan lumpur yang sudah tidak terpakai. Dan nomor 7 ini adalah tempat si rotary table berada. Gitu ya. Kira-kira seperti itu ini ya, lokasi-lokasi dari. They transmit a rotation. Oke, saya lanjut aja ya. Videonya ini agak-agak nge-lag. Nah, kita masuk ke sistem pertama ya, sistem tenaga atau power system. Nah, sistem tenaga pada operasi pemboran ini terdiri dari 2 subkomponen ya. Yang pertama itu power supply equipment ya. Yang kedua itu adalah distribution atau transmission equipment. Jadi power supply ini adalah peralatan untuk menghasilkan tenaganya. Contohnya itu mungkin seperti ini ya. Kan di lapangan migas itu umumnya jauh dari ini, jauh dari pusat kota ya, atau dia berada di remote area mungkin ya. Nah, otomatis kan PLN mungkin nggak bisa sampai ke situ ya, maka listriknya itu dia menggunakan generator sendiri atau biasa kita kenal diesel ya. Nah, kalau dieselnya untuk pemboran itu kita kenal namanya power supply ya. Nah, power supply ini dia bisa tenaganya bisa dari solar ya, atau bisa dari gas mungkin. Kalau memang di lapangan itu sudah berproduksi mungkin ya, maka mau dilakukan pemboran development atau pengembangan. Jadi sumber tenaganya mungkin bisa dari gas-gas yang terproduksi dari sumur-sumur yang ada, gitu ya, supaya gasnya kan nggak kebuang juga, gitu ya.
Lalu yang kedua distribusi ya. Jadi setelah si power supply ini kan menghasilkan menghasilkan tenaga ya, maka ada lagi namanya alat transmisi ya, untuk mengirimkan tenaga listrik ini ke peralatan-peralatan yang membutuhkan tenaga listrik itu ya. Nah di sini ada list peralatan-peralatan yang membutuhkan tenaga listrik ya. Dari sistem angkat itu ada drawwork, ada driller console dan sebagainya ya. Lalu ada sistem putar itu adalah rotary table dan top drive ya. Itu peralatan yang membutuhkan tenaga maksudnya, tenaga listrik. Lalu sistem sirkulasi ada mud pump, centrifugal pump, ada degauser, gitu ya. Oke, next. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya, nggak usah ragu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah gambaran mungkin ya, contoh dari prime mover yang ada di aktivitas pemboran mungkin seperti itu ya. Dan juga prime mover ini nggak cuma digunakan saat aktivitas pemboran ya. Kalau saya lihat waktu di Pertamina itu dia memang ada fasilitas listriknya itu menggunakan prime mover seperti ini juga. Kalau nggak salah saya lihat itu ada 3 ya, tiga diesel seperti ini ya, 3 peralatan, di mana bahan bakarnya itu berasal dari gas-gas yang terproduksi di sumur. Jadi dia tidak menggunakan listrik dari ini mungkin ya, dari PLN mungkin seperti itu ya, mungkin ya. Tapi memang waktu saya datang itu aktivitas si prime movernya itu sedang bekerja ya. Itu artinya kan memang konsumsi listriknya dari kedua alat tersebut, atau ketiga alat tersebut ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, oh ya juga saya sampaikan ya, kalau memang di aktivitas migas itu memang untuk peralatannya itu tidak ada mungkin ya yang menggunakan bahan bakar bensin ya, karena memang bensin itu kan dia sifatnya mudah terbakar. Jadi mungkin ya ini untuk mencegah ini juga ya bahaya ya, supaya tidak terjadi ledakan mungkin kan, karena kalau terjadi ledakan atau terjadi percikan api di industri migas itu kan bahaya ya, karena semua hasilnya itu kan dia sifatnya flammable atau mudah terbakar. Nah, ini adalah gambaran dari drawwork tadi ya. Jadi di drawwork itu dia fungsinya untuk mengangkat dan menurunkan rangkaian pipa pemboran. Ya, jadi tenaganya ada di sini. Ya, dia seperti derek ya, seperti derek yang ada di mobil lah, seperti itu ya. Di mobil double garden itu. Nah, ini adalah drawwork. Ini adalah contoh dari pompa ini ya, pompa lumpur ya, atau mud pump ya. Lalu ini ada drilling console-nya ya, tempat mengatur parameter-parameter pemboran seperti RPM ya, rotation per minute, atau wake on beat-nya dan sebagainya ya. Dan yang gambar di sini adalah rotary table-nya. Ini adalah peralatan yang berguna untuk memutar si rangkaian pipa pemboran. Ya. Ini sebagian kecil peralatan yang membutuhkan tenaga listrik ya. Oke, next. Lalu kita masuk ke sistem kedua ya, atau hoisting system. Fungsi utamanya adalah membantu sistem alat-alat pemutar di dalam mengebor sumur dengan menyediakan alat-alat yang sesuai dan ruang kerja yang cukup untuk proses pengangkatan dan penurunan rangkaian pipa pemboran dan peralatan lainnya ya. Nah, sistem pengangkatan ini terdiri dari 2 subkomponen ya. Yang pertama itu struktur penyangga ya, atau supporting structure, lebih dikenal dengan nama rig ya. Jadi rig itu adalah si menara pemborannya, gitu ya. Nah, di mana komponen dari rig ini meliputi drilling tower-nya ya. Jadi tower-nya atau menaranya itu kita sebut dengan drilling tower atau derrick ataupun mesh ya. Lalu substructure-nya adalah pondasinya ya. Lalu rig floor-nya adalah lantai dari lantai pemborannya ya. Lalu yang B, peralatan pengangkatan ya, meliputi drawwork yang tadi ya. Lalu overhead tools-nya adalah tools atau peralatan yang ada di bagian atas ya. Contohnya itu ada crown block, traveling block, hook, dan elevator ya. Lalu selanjutnya adalah drilling line.
gitu ya. Atau si ininya ya, atau wireline-nya ya, atau kawat bajanya ya untuk mengangkat si rangkaian pipa pemboran tadi. Oke, next. Drilling rig ya, seperangkat peralatan penyangga pemboran ya. Nah, drilling rig ini terdiri dari dua jenis ya. Ada rig darat ya, kita kenal dengan onshore ya. Jadi kalau darat itu onshore, kalau rig laut kita kenal dengan offshore. Jadi itu ya bedanya. Kalau onshore itu di darat, offshore itu di laut. Sebagian rig darat memiliki bentuk dan susunan yang relatif sama ya. Sementara rig laut terbagi lagi atas 5 jenis ya berdasarkan kedalaman yang akan dibor. Gitu ya. Nah ini klasifikasi rotary drilling rig ya. Jadi ada darat, ada laut ya, marine. Jadi kalau darat itu ada dua jenis ya. Yang konvensional itu rig yang paling umum digunakan ya, di mana pembagiannya itu berdasarkan kedalaman dari pay zone-nya ya, atau zona target drillingnya. Itu ada jenisnya itu ada 3, ada 1 join, ya ada rig 1 join, ada rig 2 join, ada rig 3 join. Lalu ada rig mobile ya. Rig mobile-nya rig yang gampang untuk dipindah-pindahkan ya, dia karena memang bentuknya itu portable ya. Nah jadi untuk mobile ini ada yang jenis jackknife ya, tips untuk ini mungkin ya sumur-sumur kecil, dan juga mungkin untuk peralatan-peralatan yang ringan ya, biasanya digunakan untuk kegiatan walkover. Lalu ada yang namanya portable mast, biasanya dia bentuknya mobil ya, memang juga sama digunakan untuk mungkin digunakan untuk sumur-sumur yang relatif tidak terlalu dalam ya, namun peralatan yang digunakan mungkin peralatan yang agak berat ya, sehingga diperlukan rig yang lebih besar gitu ya. Nah untuk marine mungkin ada yang floating dan ada yang bottom support ya, ada yang ditancapkan sampai ke dasar gitu ya. Untuk floating itu ada semi submersible, ada yang berbentuk kapal gitu ya. Kalau yang bottom support itu ada barge, platform, dan ada yang jenis jack up. Nanti ada gambarnya. Nah ini adalah contoh dari onshore rig ya. Jadi ini adalah rig yang konvensional ya, yang biasa digunakan ya. Jadi memang ukurannya itu ada 3 ya, ada 1 join ya, ada 2 join, ada 3 join. Di mana 1 join ini maksudnya satu menara ini dia mampu digunakan untuk trip in 1 rangkaian pipa pemboran. Nah artinya ini kan cuma 1 rangkaian ya, 1 pipa pemboran, maka ini adalah salah satu jenis rig 1 join. Ya, tapi kalau 2 join, berarti 1 rig ini dia bisa memasukkan atau trip in sebanyak 2 rangkaian pipa pemboran. Ada yang paling tinggi itu 3 join, dia bisa masukkan sampai 3 rangkaian pipa pemboran. Di mana 1 join pipa pemboran ini panjangnya adalah 30 feet. Ya. Tuh. Oke ya. Nah ini adalah yang tadi namanya mesh ya, derrick ya. Lalu ini rig floor ya, rangkaian meja pemborannya ya. Nah ini adalah substructure-nya atau pondasinya, gitu ya. Oke, next ya. Ini disebut monkey board ya, tempat ini ya, engineer yang bertugas menarik si rangkaian pipa pemboran berada ya. Next. Nah ini adalah contoh si portable mast tadi ya. Jadi kan ada yang konvensional, ada yang mobile ya. Nah ini adalah yang mobile dengan jenis portable mast. Jadi dia bentuknya mungkin seperti mobil gitu ya. Jadi kalau mau pindah lokasi, ini tinggal dilipat, mobilnya tinggal jalan seperti itu. Ya. Biasanya digunakan untuk sumur-sumur yang relatif dangkal gitu ya. Dan juga mungkin kalau dia sumurnya dalam, peralatan yang digunakan ya biasanya itu untuk walkover biasanya, untuk kerja ulang gitu ya, atau stimulasi ya, atau maintenance sumur gitu. Jadi peralatannya kan tidak terlalu berat. Okay, next. Nah ini adalah jenis-jenis rig yang digunakan di marine ya, atau di laut ya. Jadi berdasarkan kedalaman ya. Untuk 50 feet bisa pakai barge ya. Lalu untuk kedalaman
Ini berapa ya? Sama mungkin ya, kedalaman untuk laut yang dangkal mungkin bisa menggunakan ini ya, fixed platform ya, ada bulk, jack up, dan fixed platform ya. Dia peralatannya rignya ini ditancapkan ke dasar ini ya, dasar lautnya ya. Lalu ada yang terapung ya, atau floating, itu ada semi submersible, jadi semi terapung. Ada yang berbentuk kapal ya, namanya drill ship gitu ya. Next, nah, ini ada video juga ya, kita bisa tonton. Semoga ada suaranya ya. Ada suaranya? Nggak ada ya? Tidak, Pak. Oke, mungkin yang penting gambarnya bisa terlihat ya. Oke, yang fixed platform ya. Jadi dipasang dulu substructure-nya, baru si platform bagian atasnya di bawah gitu ya. Ini yang self-elevating platform. Tipe jack up ya ini ya. Jadi nanti ketinggian dari substructure-nya ini dari rig floor-nya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kenaikan muka air laut ya. Ini yang floating ya, semi submersible platform. Jadi tarik seperti kapal ya. Lalu diperkuat menggunakan jangkar gitu ya, supaya dia nggak bergerak. Lalu yang terakhir mungkin yang drill ship ya, dia menggunakan dynamic position vessel ya. Jadi kalau ada ombak, vesselnya otomatis akan hidup di arah yang berlawanan dengan ombaknya, sehingga si drill ship-nya nggak akan bergeser gitu ya. Tuh. Okay. 20 to 50 centimeters, this hole will... Nah, ini adalah contoh foto dari si rig jack up tadi ya. Jadi kalau memang muka air lautnya menaik gitu ya, si jack up-nya ini bisa naik juga, makanya disebut jack up ya. Tapi kalau muka air lautnya turun, mungkin dia bisa turun juga gitu ya. Next, nah ini adalah tipe-tipe rig yang ini ya, dia sifatnya fix ya. Jadi kalau aktivitas pemboran dan produksinya selesai, si rignya ini akan ditinggalkan seperti itu. Jadi platformnya nggak bisa dibawa lagi untuk ngebor di lokasi lain gitu ya. Beda dengan yang tipe-tipe floating ya, atau seperti submersible, semi submersible ataupun drill ship ya. Ini adalah contoh rig dari jenis yang semi submersible rig ya, dari Sonat George Washington ya. Ya memang platformnya itu sangat besar ya. Ini yang tipe kapal ya, atau drill ship. Ini pemilihannya berdasarkan ini ya, kedalamannya. Jadi untuk subsea completion itu ya, SC berarti ya. Oke, ini untuk fixed platform ya, yang P bisa mencapai kedalaman 1.500 ya, satuan feet ya, artinya bagi 3 mungkin, berarti 500 meter lah kira-kira ya. CT ini adalah compliant towers, bisa sampai kedalaman 3.000 feet ya, atau 1.000 meteran. Lalu floating production system ya, bisa mencapai kedalaman hampir 6.000 ya, tiang berarti ya. TLP tension leg platform ya. Kalau yang SS ini kalau nggak salah itu yang kapal ya, jadi dia bisa di kedalaman berapapun. Next. Oke, ini adalah peralatan-peralatan yang ada di hoisting system ya. Tadi yang pertama itu ada drawwork ya. Drawwork ini dia berfungsi untuk memutar atau menggulung ya, menggulung dan mengulur si tali bajanya ya, itu atau drilling line-nya ya. Nah, ini drilling line ini dia diputarkan dulu ke ini ya, crown block atau katrol yang sifatnya statik di atas dari ini ya,
di atas dari pemboran, lalu turun, ya. Nah, ini contohnya gambarannya ya. Naik turun ke traveling block, ya. Jadi dari sini dia kalau mutar, ya, diputar berarti dia ngangkat. Kalau dia mundur, artinya dia. Oke, siapa tadi? Oke, saya lanjut ya. Jadi ini komponennya ya, ada drawer, ada traveling block, ada chrome block, ya, ada drilling line, ya. Dan ini yang namanya elevator ya. Ya. Sebentar. Ada nggak? Nah, ini elevator ya. Nah, yang ini namanya hook ya, kailnya, hook. Ini traveling blocknya ya. Oke. Ini pipa yang merah ini hydran ya. Kalau yang ini kayak ini ya, yang warna hitam ya, namanya standpipe, tempat si ini lumpur pemboran masuk ya. Dia hitam ini artinya pipanya dari ini karet gitu ya. Nah ini sama ya, peralatan-peralatan yang ada di hosting system ya, ada drilling tower ini ya, menaranya, chrome block ada di atas ini, ada drilling line, tali bajanya ya, traveling block, nggak kelihatan di sini ya, ada hook, elevator, drawer. Ini adalah ini ya, gambaran dari si substructure-nya ya. Jadi lantainya ini kita sebut sebagai rig floor ya, atau lantai dari rig-nya ya. Nah ini adalah tiang-tiang ini kita sebut sebagai substructure-nya ya. Lalu ini ya posisi dari si drawer, dia dekat dengan si rotary table ya, ini namanya rotary table ya. Nah ini breakout tongue ini fungsinya untuk melepas dan mengencangkan si pipa pemboran. Nah pipa pemboran bakalan masuk lewat sini nanti. Ada lubang di tengah-tengah dari ini ya, tengah-tengah dari rig floor ini, dia tembus ke bawah. Di bagian bawah sini ada peralatan untuk mencegah semburan liar, namanya BOP gitu ya. Oke ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut. Oke, sorry, ini ada namanya catwalk ya. Catwalk ini adalah tempat menaruh si pipa pemboran ya. Jadi ini pipanya taruh sini, lalu nanti kalau dia dibutuhkan mau dipakai, dia ditaruh dulu di catwalk, nanti ditarik menggunakan rantai gitu ya. Dia langsung berdiri di sini, nanti dia standby di sini, baru bisa kita pasang gitu ya. Oke, next. Rotating system ya. Jadi sistem ketiga pada sistem pemutar ya. Fungsi utama rotating systemnya adalah untuk memutar rangkaian drill string ya. Drill string ini sebenarnya rangkaian pipa pemboran ya. Dan memberikan berat di atas pahat atau weight on bit ya, untuk membuat lubang pemboran maksudnya. Nah, sistem pemutar terdiri dari 3 subkomponen ya. Yang pertama itu adalah peralatan putar atau rotary assembly. Yang kedua itu adalah rangkaian pipa pemboran, dan yang ketiga adalah mata bor. Ya. Jadi itu ada komponen dari si rotating system ya. Jadi peralatan pemutar berfungsi untuk memutar rangkaian pipa pemboran selama operasi pemboran berlangsung. Ya. Dan yang kedua menggantungkan rangkaian pipa pemboran, yaitu dengan slip yang dipasang pada rotary table ya, ketika disambung atau melepas bagian-bagian drill pipe ya. Rangkaian pipa pemboran menghubungkan antara swivel dan juga bit ya, berfungsi untuk turunkan mata bor ya, memberikan beban di atas pahat ya atau weight on bit, meneruskan putaran ke mata bor ya, lalu menyalurkan fluida pemboran yang bertekanan ke mata bor. Jadi di mata bor itu jadi ini ya, saya gambarkan. Oke, rangkaian pipa pemboran itu dia terdiri dari Kelly ya, pipa yang bersegi itu namanya Kelly ya. Dia ada di bagian paling atas dari rangkaian pipa pemboran. Lalu di bawah Kelly itu ada drill pipe namanya ya.
Drill pipe ini adalah pipa yang ditambahkan apabila kita ingin memperdalam lubang sumur. Jadi keli ini biasanya cuma dipasang satu rangkaian. Ya. Nah, kalau kita mau mendalamkan lubang pemboran, maka yang ditambah adalah si drill pipe ini ya. Lalu di bawah drill pipe itu ada namanya drill collar. Drill collar itu adalah pipa pemboran yang diameternya lebih besar ya, dan juga ketebalannya lebih tebal. Di mana dia fungsinya itu untuk memberikan gaya berat ya, supaya pemboran itu dia bisa berjalan lurus ya, tidak belok-belok mungkin ya gitu. Tujuannya itu ya, supaya kalau kita mau ngebor secara vertikal ya, pipanya ini akan jalan lurus gitu ya. Tidak ada defleksinya maksudnya. Nah, ketiga rangkaian ini kita sebut sebagai drill string ya, rangkaian pipa pemboran. Nah, itu baru di bawah drill collar ini, itulah namanya mata bor ya. Mata bor itu ada banyak jenisnya, nanti saya jelaskan juga. Nah, fluida pemboran dia masuk ke dalam rangkaian pipa pemboran ini ya, lalu keluar melalui nozzle yang ada di mata bor. Gitu ya. Sampai sini masih paham ya teman-teman ya? Halo? Ya, Sampai sini masih paham kan? Paham, Pak. Oke, saya tanya dulu. Kalau menurut teman-teman ya, pipa pemboran ini dia terbentuk dari besi atau plastik sebenarnya? Atau seperti pipa karet gitu? Atau PVC begini? Besi, Pak. Besi. Besi, Pak. besi, Pak. Besi, Pak. Kalau besi, mungkin nggak dia bisa melakukan, kan pemboran itu nggak selalu lurus ya. Ada yang pemboran berarah kan? Tuh. Atau pemboran horizontal. Ada yang namanya pemboran direksional, dia berarah. Memang seperti ular gitu ya. Atau apa? Pipa pemborannya. Nah, kalau teman-teman, menurut teman-teman, dia dari besi atau dari PVC atau dari karet? Kalau sudah melihat ilustrasi di depan ini. Kalau yang berbeda karet, Pak. Ya? Karet, Pak. Karet, kenapa karet? Karena terlihat seperti fleksibel gini ya? Karena lentur, Pak. Ya. Yang lain? Atau masih beranggapan pipa pemboran itu dari besi? Gimana? Halo? Jadi dari karet ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Semuanya setuju dari karet gitu ya? Oke, saya jawab ya. Jadi sebenarnya pipa pemboran itu dia dari besi baja ya, bukan dari karet ataupun dari PVC. Ya, oke, saya jelaskan kenapa dia bisa lentur seperti itu ya. Karena memang kalau kita lihat ya, mungkin saya analogikan, mungkin teman-teman pernah lihat sedotan ya, sedotan es teh pernah lihat? Bayangkan sedotan es teh, lalu teman-teman pegang mungkin secara horizontal gitu. Dia terlihat seperti stiff ya, kaku kan, ya si sedotan itu. Tapi coba teman-teman pasang si sedotannya ini sampai 10 rangkaian. Teman-teman sambung-sambungin jadi 10 sedotan. Nah, terus teman-teman pegang secara horizontal lagi. Pasti dia melengkung kan? Iya, Pak. Nah, sama halnya seperti itu pipa pemboran. Kalau kita lihat cuma satu rangkaian gitu ya, satu rangkaian, dua rangkaian sampai 10 rangkaian gitu ya, dia memang terlihat seperti sangat kaku.
Tapi kalau kita sudah melakukan pemboran sejauh 1 kilometer ya, itu kita sentil pakai jari aja dia bakalan bergoyang gitu. Gitu. Makanya untuk menjaga si pipa pemboran supaya tetap lurus itu memang sulit juga ya, bukan hal yang gampang gitu ya. Pasti ada defleksinya. Makanya perlu dilakukan pemasangan drill collar tadi. Nah, itu paham ya teman-teman analoginya? Sudah agak paham, Pak. Saya lanjut ya. Lalu bead ya merupakan alat yang langsung menyentuh formasi ya, berfungsi untuk menghancurkan dan menembus formasi. Jadi beadnya adalah mata bornya ya. Oke, kita lanjut. Nah ini secara dekat ya, yang saya bilang rotary table traveling block tadi ya. Ini traveling block. Ini adalah hook ya. Jadi kalau gambar digitalnya itu seperti ini ya. Ini adalah tali pemborannya ya, atau tali bajanya. Ini adalah traveling blocknya. Nah hook itu adalah yang ini ya, yang kailnya. Ini adalah hook namanya ya, mata pancingnya. Nah ini adalah elevator ya. Dia berfungsi untuk mencengkram si rangkaian pipa pemboran lah gitu ya. Lalu ini adalah si swivel tadi. Ya, swivel itu tempat si lumpur pemboran masuk ya. Jadi ini si standpipe-nya tadi ya, atau rotary hose-nya, atau pipa tempat si lumpur pemboran masuk ya. Dari ini kalau kita teruskan itu adalah pompa lumpurnya ya, atau mud pump-nya. Mud pump dia memompa dari sini masuk ke dalam si rangkaian pipa pemboran sini. Nah ini adalah yang namanya Kelly ya. Kelly itu adalah pipa pemboran ya, rangkaian pipa pemboran yang paling atas ya. Ini Kelly namanya. Dia dipasang hanya satu rangkaian biasanya. Nah, Kelly itu dia mempunyai siku ya. Jadi dia enggak pipa bulat ya, tapi dia punya siku kotak gitu. Atau bisa segi 4, bisa segi 6 gitu ya. Atau bisa segi 5 gitu ya. Pokoknya si Kelly ini dia harus bersiku. Fungsinya apa? Karena si Kelly ini nanti akan dicengkram oleh Kelly basing ya. Dia dicengkram oleh Kelly basing. Lalu Kelly basing ini akan masuk ke dalam si rotary table ya. Sehingga dia bakalan meneruskan putaran dari si rotary table. Ya, rotary table memutar, ini ikut terputar, otomatis rangkaian pipa pemboran ikut terputar. Kenapa dia harus bersudut? Supaya dia si Kelly ini bisa menyengkram sangat baik ya. Kalau dia bulat pipanya ya, otomatis akan seperti slip ya. Kalau dia diputar gitu ya. Kalau si Kelly-nya dia nggak mencengkram dengan baik, bisa-bisa aus gitu ya. Putarannya dol gitu. Jadi si rangkaian pipa pemborannya nggak ikut terputar. Makanya perlu sangat penting malah ya, Kelly ini harus bersudut. Gitu ya. Nah biasanya panjang Kelly ini akan sama dengan tinggi dari ground-nya ya, ground atau tanahnya ya, tanah ke rantai pemboran. Itu akan sama panjangnya dengan Kelly. Nah ini misal ini menara pemborannya ya. Nah ini substructure-nya ya, ini substructure-nya, ini rig floor-nya. Maka panjang Kelly itu akan sama dengan si dasar tanah ke rig floor-nya. Umumnya seperti itu ya. Oke, next ya. Nah ini tadi yang saya katakan ini ya. Ini adalah Kelly-nya ya. Jadi si Kelly ini dicengkram oleh Kelly basing ini ya. Kelly basing ini dia punya seperti baut seperti ini ya. Ada seperti baut ini. Nah, baut ini akan masuk ke dalam lubang yang ada di rotary table ini, sehingga ini berputar, ini juga ikut berputar, gitu ya. Nah itu tujuannya kenapa dia harus bersegi, supaya ini pas diputar dia nggak slip, ya, nggak dol. Ya, makanya perlu Kelly ini dia memiliki siku ya, gitu ya. Nah ini adalah peralatan untuk melepas dan mengencangkan si pipa pemboran ya, namanya chain tong tadi ya. Ya. Jadi memang kalau teman-teman kerja di ini ya,
pemboran itu memang selain bahayanya tinggi gitu ya, kan kerjaannya seperti kuli gitu ya. Kalau teman-teman lihat seperti itu ya. Next. Nah, ini adalah gambaran, ini rangkaian drill string ya, terdiri dari Kelly, drill pipe, bottom hole assembly ya, dan bit ya. Nah, bottom hole assembly ini terdiri dari drill collar, MWD ya, measure while drilling, stabilizer, dan rotary reamer. Nah, ini adalah peralatan-peralatan untuk pemboran ya. Ini gambaran di bawah permukaannya ya. Jadi lumpur pemboran kan masuk melalui pipa-pipa ini ya, rangkaian pemboran keluar ke sini ya. Lalu dia karena di sini belum masih ini ya, belum dibor kan, dia bakalan fluidanya ini naik ke atas melalui pinggirannya ya, atau kita kenal dengan anulus ya, atau gambarnya seperti ini. Nah, fluidanya keluar dari sini, dia naik melalui sisi-sisi lubang sumurnya, sehingga dia bakalan mengangkat material-material batuan yang setelah dilakukan pemboran, atau kita kenal dengan cutting ya. Nah, cutting itu bisa berguna untuk menentukan litologi atau menentukan atau membuat ini ya, kolom stratigrafi ya. Jadi dengan analisa lag time kita bisa ketahui pada waktu atau jam berapa si cutting ini sampai ke permukaan, kita bisa tahu dia berada di kedalaman berapa. Nah, seperti itu. Nanti kita belajar untuk melakukan analisa lag time itu ya. Nah, ini adalah drill pipe ya. Nah, ini adalah mata pipa pemborannya ya. Yang saya katakan tadi, dia terbuat dari besi baja ya. Ini adalah yang memiliki ulir ini kita sebut dengan pin ya. Nah, yang bagian sininya saya lupa ya, nanti saya cek lagi ya namanya apa. Pokoknya yang ini pin, yang ininya apa ya, saya lupa. Ini yang cowoknya, ini yang ceweknya ya. Oke, ini adalah contoh real dari ini ya, si drill pipe ya. Ini ada namanya. Ini pin N, ini box N ya. Ini pin dan box ya, artinya ya. Ini adalah pinnya ya, yang ada ulirnya ya, yang bagian yang keluar. Lalu tempat nyambung di sisi satu lagi namanya ini ya, boxnya. Terlihat memang yang drill pipe aja dia sudah sangat tebal ya, terlihat ya, apalagi drill collar teman-teman. Nah, ini adalah mata bor ya. Jadi mata bor memang dia ada banyak jenisnya ya. Yang pertama ini mungkin teman-teman lihat yang paling kanan ya. Yang paling kanannya adalah fishtail bit ya, di mana fishtail bit ini biasanya digunakan untuk menembus lapisan-lapisan yang sifatnya lunak ya. Jadi dia fungsinya untuk memotong batuan yang lunak. Ya. Seperti lempung ya, lempung-lempung yang sifatnya swelling. Kalau kita pakai mata bor jenis ini dia biasanya akan menyebabkan pipe stuck ya. Tapi kalau kita pakai mata bor seperti ini, nah itu akan meminimalisir problem pemboran gitu ya. Lalu ada roller cutter bit. Roller cutter bit ini adalah mata bor yang paling umum dipakai di operasi pemboran ya, di mana cutternya ini dia bisa berputar juga mata pemborannya. Nih. Ya biasa digunakan untuk batuan-batuan yang sedang hingga keras lah ya. Lalu PDC ya. PDC ini adalah singkatan dari poly diamond crystalline ya. Jadi memang mata bornya ini sifatnya itu mungkin menyerupai diamond ya, untuk formasi-formasi yang sifatnya abrasif ya biasa digunakan. Seperti batuan beku, batuan metamorf itu ya. Namun kalau PDC ini sudah tidak mampu untuk menembus lapisan batuan seperti batuan yang abrasif itu ya, batuan beku dan batuan metamorf itu, maka digunakan mata bor yang
menggunakan diamond ya atau berlian, karena memang berlian kan mineral terkeras ya, yang ada di bumi ya. Nah, biasanya dia ada dua jenis juga ya untuk diamond bead ini. Kalau dia diamondnya besar tuh biasanya untuk soft formation ya. Tapi kalau untuk hard formation, mungkin batuan metamorf ya, biasanya digunakan untuk diamond yang halus-halus seperti ini ya. Lalu yang terakhir itu ada coring bead ya. Coring bead-nya adalah mata bor yang digunakan untuk sampling core ya. Jadi di bagian tengahnya lubang chambernya itu lebih besar ya. Ini kan di sini relatif kecil ya, tempat nozzle keluar ya. Tempat fluida pemboran keluar tuh di sini ya. Nah, ini dia fungsinya untuk supaya saat dilakukan pemboran di bagian tengah ini sampel batuannya itu masih utuh ya. Jadi dia bakalan masuk ke chamber yang ada di dalam pipa ini ya. Lalu sampai kedalaman yang diinginkan barulah si sampelnya disimpan gitu ya. Next, circulation system ya. Ini mungkin sudah 2:30 ya. Mungkin saya lanjutkan di waktu selanjutnya aja ya. Bisa minggu ini mungkin ya, teman-teman kalau ada waktu, atau minggu depan gitu ya. Karena saya mau main badminton ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Dari pemaparan tadi. Izin Silakan. bertanya. Ya, silakan. Yang untuk mata bor tadi itu kan ada yang soft yang diamond bead sama yang hard diamond bead gitu kan Pak. Nah itu bedanya apa ya Pak? Nah, biasanya yang soft diamond bead itu dia mata ininya, mata intannya itu ya, berliannya itu dia relatif lebih besar daripada yang hard diamond. Gitu ya. Karena memang mungkin kalau formasi yang ditembus itu mungkin sudah mencapai basement gitu ya. Seperti mungkin batuan-batuan metamorf. Batuan metamorf kan ada tingkatannya lagi ya. Ada yang batuan metamorf derajat rendah kayak slate dan ini ya. Pilit mungkin masih relatif agak-agak lembut lah ya, atau batuan-batuan beku gitu ya. Tapi kalau sudah menembus batuan-batuan yang sifatnya sangat abrasif gitu ya, mungkin contohnya gneis gitu ya, otomatis ini atau skis biru mungkin ya, kalau memang ketemu, tentu kita perlu mata bor yang relatif lebih kuat lagi ya. Nah, makanya diperlukan yang diamond yang relatif halus tadi untuk menembus si formasi yang sifatnya sangat abrasif itu ya. Itu kan kalau teman-teman mungkin kalau sampling batuan beku masih bisa ya dipukul pakai batu palu gitu ya. Tapi kalau untuk batuan metamorf itu ya, apalagi batuan-batuan seperti gneis dan ini ya, skis biru itu, mungkin lecet aja enggak si batuan metamorfnya itu kalau teman-teman pukul pakai palu gitu, saking kerasnya gitu kan. Karena memang dia terbentuk di ini kan, tingkat temperatur dan tekanan yang sangat tinggi kan. Mungkin itu ya Mbak Bella ya. Baik Pak, terima kasih. Cuman sangat jarang pemboran minyak itu menembus ini batuan basement ya. Karena memang kan keberadaan migas itu biasanya berada di batuan-batuan sedimen. Cuman untuk menembus batuan beku itu masih mungkin ya, karena memang ada di Indonesia malah ada batuan beku yang menjadi suatu reservoir ya. Itu dari formasi Jati Barang. Jati Barang itu adalah batuan-batuan vulkanik. Jadi minyaknya berada di porositas sekunder. Jadi berada di rekahan-rekahan batuan bekunya itu. Tuh. Karena memang si formasi Jati Barang itu berada persis di bawah formasi Talang Akar yang merupakan kitchen dari pengisi si ini ya minyak yang ada di cekungan Jawa Barat Utara kalau nggak salah. Jadi dia migrasi ke bawah gitu ya. Jadi migrasi itu nggak selalu ke atas ya, ada juga migrasi ke bawah. Kalau memang di bagian bawahnya adalah batuan berpori seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan?
Ini ya, Tampan sama siapa? Westa minta tolong ya untuk absennya di capture aja sama teman-temannya nanti ya, sebelum keluar dulu nanti capture dulu, tapi jangan gabung kelas A kelas B ya, tapi dipisah kelas A aja dan kelas B aja gitu ya. Minta tolong. Karena ini mata kuliah GMB ini kan dia masuk ke penelitian PJBL, jadi perlu dokumentasi yang baik. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, teman-teman. Assalamualaikum.